Assalamualaikum teman-teman semuanya, ketemu lagi di Ulas Buku. Hari ini aku akan membahas sebuah novel M-Fiction. Jadi aku termasuk orang yang jarang banget menikmati karya yang berlatar Mandarin, either itu dari China atau dari Taiwan, Hong Kong, dan lain-lain. Bahkan aku tuh kalau misalnya nonton film Mandarin, paling nggak jauh-jauh dari yang temanya itu tentang silat, kayak misalnya Kung Fu Panda, Karate Kid, atau Kerasakti. Jadi jarang banget baca atau nonton yang berlatarnya Mandarin. Nah, ini pertama banget aku baca novel M-Fiction. Kali ini aku akan membahas sebuah buku yang temanya adalah M-Fiction itu tadi. Latarnya ini di Taiwan. Nah, karena aku penasaran kayak apa showbiz di sana, lalu bagaimana environmentnya gitu. Jadi aku akan memutuskan baca buku ini, dan buku ini bukan buku terjemahan loh teman-teman. Ini ditulis oleh salah seorang teman aku sendiri. Nah, apa bukunya? Langsung aja kita tunjukkan. Boyband karya Felis Rinanda. Sebelum membahas reviewnya, aku mau menjabarkan blurb, yaitu yang di belakang ini. Jadi cuplikan ceritanya adalah ada yang namanya Du Fei, seorang pria yang asalnya dari Indonesia tapi sedang menetap di Taiwan. Dia pengen banget memanajeri sebuah boy band atau grup band laki-laki yang bertalenta dan memiliki kredibilitas yang bagus di Taiwan itu. Akhirnya dia masuk dan bekerja di D1 Management. Itu adalah sebuah kantor atau sebuah label yang mengorbitkan boyband atau orang-orang bertalenta untuk dimasukkan ke sebuah grup di situ. Suatu hari si Du Fei ini menghadapi yang namanya kasus, di mana dua orang di antara personel yang dia punya, yaitu namanya Sunrise Boys itu, mengalami yang namanya skandal. Skandalnya ini cukup berat sampai anggota-anggotanya ini harus mundur. Dan si Du Fei ini otomatis pusing karena ini timingnya terjadi waktu boy band Sunrise Boys-nya ini harus debut gitu. Jadi dia harus debut malah kena skandal kasus. Dalam satu minggu, si manajernya yaitu si Du Fei harus mencari pengganti dua orang yang terkena skandal ini. Sementara dua orang ini harus masuk penjara karena mengalami kasus itu. Demi bisa tetap bekerja di Dewan Manajemen dan bisa memanajeri Sunrise Boys, akhirnya dia men-challenge dirinya untuk mencari dua orang yang menggantikan orang yang terlibat kasus itu. Setelah mencari sampai rasanya pengen putus asa karena nggak dapet, ditambah dia tuh cukup idealis karena nggak mau nih asal pick orang masuk anggota ke Sunrise Boys ini. Di hari terakhirnya, akhirnya dia menemukan tuh dua orang yang udah mati-matian dia approach buat gabung di Sunrise Boys. Nah, ternyata perjuangan dia nggak sampai semudah itu teman-teman, karena dia itu harus menghadapi kasus-kasus ke depannya, sementara si Sunrise Boys-nya ini lagi berusaha untuk mencapai puncak. Sebagai manajer, dia juga harus struggle gitu untuk meluruskan agar Sunrise Boys-nya ini mencapai puncak sebagaimana mestinya. Nah, gimana kelanjutannya, apa aja kasus-kasusnya, nanti kalian baca aja langsung di novel ini. Jadi teman-teman, sebagaimana yang tertulis di judulnya, di sini boyband ini difokuskan kepada Sunrise Boys, yang mana itu adalah sebuah boyband yang lagi tenar gitu ceritanya, lagi diorbitkan dan mengalami masa-masa puncak. Nah, karena judulnya ini udah kegambar banget kan ya, yang mau diceritain adalah dunia showbiz, dunia entertainment yang ada di Taiwan atau di Taipei di sini tepatnya, sebagai latar dari buku ini. Dalam buku yang tebalnya sekitar 240 halaman kalau nggak salah ya, di sini cukup banyak tokoh yang terlibat. Tokoh utamanya sih ada di Du Fei. Du Fei ini adalah seorang manajer yang udah aku sebutkan di awal tadi. Jadi meskipun di sini ditulis oleh seorang perempuan yaitu Kak Felis, tapi di sini dia berani mengangkat tokoh laki-laki sebagai tokoh utamanya. Ini sebuah keberanian yang keren sih menurut aku, karena sampai sekarang tuh aku masih dalam comfort zone untuk nulis tokoh utama perempuan, tapi di sini tokoh utamanya justru laki-laki. Dan di sini juga mayoritas yang jadi center tokohnya justru laki-laki, karena Sunrise Boys ini laki-laki semua. Meskipun di sini juga ada namanya Sasha ini juga orang atau partner kerjanya si Du Fei, dan dia juga memanajeri
sebuah girl band yang namanya Shiny Girls. Di situ juga ada kok ceweknya yang mengimbangi tokoh-tokoh cowok ini. Dan seperti yang sudah aku sampaikan tadi, bahwa di sini ada Dufay, terus anak Sunrise Boys, Shasa, dan anak Shiny Girls. Kebayangkan ada banyak banget tokoh dalam novel yang tipis begini. Jadi sebagai pembaca kita diminta untuk mengingat-ingat ini siapa sama siapa, terus ini tuh tokohnya ada di mana, apakah dia tergabung dalam grup atau enggak, terus ini grupnya masuk mana gitu. Lumayan challenging untuk mengingat-ingat nama-nama tokoh ini. Setelah membaca tentang boyband ini dan industri showbiz, ternyata nggak jauh beda dengan apa yang terjadi di misalnya di Korea, seperti yang karya-karyanya sering banget aku nikmati sehari-hari, yang setiap harinya kerjanya ya latihan vokal atau latihan koreografi, terus fitting baju, menghubungi akun fanbase untuk ngeblow up karya-karya mereka, terus juga konferensi pers, itu nggak ada bedanya sih. Terus dalam novel ini juga ada rivalitas, dan ini menarik sih menurut aku karena plotnya kelihatan rapi, dimana ada kadang-kadang mengalami yang namanya happiness, tahu dia ketemu challenge lagi yang harus mereka hadapi, terus ketemu lagi yang namanya challenge yang lain, terus ketemu masalah yang harus mereka selesaikan bersama-sama. Jadi udah kelihatan ini plotnya bukan yang asal dibikin, tapi udah dipikirin matang-matang. Itu sih poin plus yang aku dapatkan dari novel ini. Terus di sini juga mereka punya peraturan di mana nggak boleh jatuh cinta satu sama lain dalam satu manajemen. Ini seperti yang sering kita dengar dalam manajemen atau label artis gitu ya, dimana fokus aja ke pekerjaan, terus nggak boleh yang namanya menjalin romantisisme. Jadi ini sebuah clue dimana novel ini juga meskipun membahas dunia showbiz, juga ada dunia romantisismenya gitu. Apalagi buat kalian yang suka hal-hal yang berbau dengan love story, romance gitu, di sini juga ada kok. Sebelum aku membaca buku ini, jadi aku udah pernah ngobrol dulu sama Kak Felis di live Instagramnya Expert Class Project. Ini adalah novel pertama atau novel debutnya yang ada di penerbit Mayor. Kalau kalian sebelumnya pernah lihat novelnya Kak Felis, diterbitkan secara indie. Tapi ini adalah novel pertama debut, dan ini memenangi The Writer Show atau kompetisi yang diselenggarakan oleh Kompas Gramedia di tahun 2020 kemarin. Dan menurut aku ini cukup berhasil. Dan pertama mengenai buku ini yang mau aku sampaikan pertama adalah perbedaan yang aku temukan di blurb dan di isi cerita. Jadi ini bukan hal yang besar sih, maksudnya bukan yang mayor banget, cuma ini cukup vital karena ini mengenai nama dari boybandnya itu sendiri. Kalau di blurb kita menemukan namanya Sunrise Boys tanpa tanda petik, tapi dalam cerita aku menemukan Sunrise Boys dengan tanda petik. Jadi kayak seolah-olah itu adalah auxiliary verb dari perpendekan kata is atau has gitu, to be gitu. Nah, menurut aku lebih prefer dengan blurbnya gitu, namanya Sunrise Boys tanpa tanda petik, daripada yang ditulis dalam naskah. Karena setiap kali baca di dalam naskah itu kayak ada yang ganjel gitu, ada yang gantung, kayak Sunrise Boy has apa tapi ternyata nggak ada lanjutannya, atau Sunrise Boy is terus tapi nggak ada lanjutannya. Aku pikir tulisan ini mau kayak nge-branding selayaknya McDonald's gitu, yang mana ada tanda petik terus S. Tapi aku ngerasa kayak semuanya kayak gitu, dimana girl bandnya Shiny Girls juga kayak gitu. Terus yang rivalnya dimana Season Boys juga ada tanda petik. Menurut aku sih lebih enak dibaca kalau nggak ada tanda petiknya. Itu balik ke grammatical bahasa Inggrisnya. Atau mungkin dibalik penulisan ini juga memiliki makna sendiri sih, cuman di sini aku nggak menemukan kenapa namanya seperti itu. Komentar kedua mengenai buku ini adalah, buat aku yang lebih sering baca atau menikmati karya-karya berasal dari Korea, kadang-kadang aku butuh gambaran tentang environment yang ada terjadi di industri showbiz Taiwan. Karena di sini nggak terlalu digambarin ya gimana masyarakat untuk ngeblow up atau menceritakan apa yang terjadi di Taiwan, atau gimana mereka memasarkannya supaya go internasional. Terus environment seperti apa, pro kontranya di kalangan masyarakat itu seperti apa.
Karena kalau misalnya diceritain, mungkin di sini akan lebih seru jatuhnya gitu. Jadi kita punya gambaran apakah industri yang mereka jalani itu nggak jauh beda dengan Korea misalnya, atau mungkin di boyband di negara lain. Komentar ketiga tentang buku ini, jadi di sini diceritain bahwa ada yang namanya peraturan yang dibikin oleh RTI atau bosnya di One Management ini, ketika mereka nggak boleh untuk menjalin romantisisme dalam satu perusahaan. Itu kayak sering banget sih kita dengar kalau misalnya di Indonesia juga ada perusahaan-perusahaan besar yang melarang karyawannya seperti itu. Dan di bayangan aku, perusahaan di One Management ini adalah perusahaan yang besar. Dilihat bagaimana populernya dan banyak orang yang mau terlibat dalam Sunrise Boys dan banyak orang yang mau ikut pelatihan supaya diorbitkan di sana. Sebagaimana peraturan itu juga diterapkan di perusahaan-perusahaan lokal kita begini, termasuk perusahaan yang besar, itu kayak udah pakem gitu, udah hitam di atas putih, nggak boleh menjalin romantisisme sesama rekan kerja. Tapi menurut aku di sini itu penyelesaian antara dua orang yang terlibat dalam satu manajemennya itu semudah itu gitu. Jika mereka tinggal nego dengan bos mereka, lalu mereka tinggal bilang kalau emang jatuh cinta mah nggak bisa dilarang. Kayaknya untuk penyelesaian sebuah perusahaan besar yang sudah membuat peraturan itu di hitam di atas putih, kayaknya nggak semudah itu penyelesaiannya gitu. Karena kayak udah harga mati banget, kecuali mereka itu bikin pasal baru atau mereka bikin kontrak baru gitu. Nggak bisa yang sekedar oke, diterima lagi. Menurut aku akan lebih seru kalau misalnya diselesaikan sebagaimana perusahaan lain itu mengubah peraturan perusahaan mereka. Di bagian akhir di novel, aku nggak bakal spoiler, cuman di sini ada cerita. Jadi mereka menggelar yang namanya konferensi pers gitu. Di situ juga ada bosnya, ada manajernya, lalu juga ada artis gitu, orang yang bersangkutan untuk memberikan klarifikasi depan wartawan. Menurut aku di sini cuman kayak konferensi persnya cuma satu arah, di mana artisnya atau orang yang terlibat tinggal memberikan pernyataan kepada wartawan. Sedangkan menurut aku kayaknya lebih imbang kalau misalnya wartawannya juga nanya gitu, karena pasti punya animo sendiri kepada masyarakat terhadap kasus yang cukup besar yang menimpa pada salah satu anggotanya. Pasti ada pro dan kontranya, ada yang membenci dan juga ada yang membela. Tapi sayangnya di sini nggak diceritain bagaimana animo masyarakat terhadap mereka, kayak seolah-olah udah setelah konferensi pers mereka diterima lagi di dalam boyband dan nggak ada kelanjutannya secara hukum atau secara sanksi sosial lah ya, yang biasanya artis-artis itu dapat ketika mereka terjerat kasus. Teman-teman semuanya, makasih banyak udah nonton video ini, semoga bermanfaat dan menambah minat baca kalian di masa-masa PPKM ini. Dan buat kalian yang penasaran buku ini, silahkan kunjungi gramedia.com atau e-commerce lainnya yang menyediakan buku ini dijual secara ori. Pastikan buku yang kalian beli bukan buku bajakan ya. Terima kasih banget buat teman-teman yang nonton video ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.